Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Nuraini dengan NIM 85885894. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan bahasa Indonesia di SD. Sebagai tugas tutorial 1, kegiatan belajar 2, hakikat pembelajaran bahasa. A. Konsep belajar. Belajar adalah sebuah proses penambahan bagian demi bagian informasi baru terhadap apa yang telah mereka ketahui dan kuasai sebelumnya. Siswa diposisikan hanya sebagai penerima informasi dari gurunya melalui ceramah dari awal hingga akhir pelajaran. Padahal ukuran utama keberhasilan pembelajaran terletak pada seberapa jauh guru dapat melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Hal ini dikemukakan oleh Tyler 1949, Risi dan Walker 1997, serta Glover and Law 2002. Siswa belajar dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, melalui pengalaman, yaitu dengan kegiatan langsung atau tidak langsung. Yang kedua, yaitu melalui pengamatan, dengan melihat contoh atau model. Yang ketiga adalah bahasa. Dengan cara itu, siswa belajar melalui kehidupan mereka dengan menggali dan menemukan sesuatu yang baru secara aktif. Ini berarti kegiatan belajar langsung melalui apa yang dilakukan secara aktif oleh siswa. B. Belajar bahasa. Sebelum masuk ke sekolah dasar, anak belajar bahasa melalui komunitasnya, yaitu keluarga, teman, media radio, atau televisi, dan lingkungannya. Anak memahami apa yang dikatakan oleh anggota komunitasnya dan sekaligus menyampaikan ide serta perasaan dengan yang lain melalui bahasa yang digunakan. Memang luar biasa, dalam waktu 3 sampai 4 tahun, anak-anak telah menguasai sistem yang kompleks dari bahasa ibunya. Bahkan, mereka dapat memahami kalimat-kalimat yang belum pernah didengar sebelumnya. Anak-anak belajar dan menguasai bahasa tanpa disadari dan tanpa beban. Apalagi diajari secara khusus, mereka belajar bahasa melalui pola. Satu, semua komponen. Sistem yang keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu. Misalnya, ketika anak belajar berbicara, dia sekaligus belajar menyimak. Yang kedua, yaitu belajar bahasa. Dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang otentik. Hal ini, anak-anak belajar bahasa tanpa terlebih dulu belajar teori bahasa, melainkan melalui pengalaman langsung dalam kegiatan berbahasa atau disebut dengan immersion. Yang ketiga adalah belajar bahasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, belajar bahasa secara bertahap, tahap ini terjadi seiring dan kebutuhan anak dalam komunikasi, serta pertumbuhan fisik, intelektual, dan sosial mereka. Yang keempat adalah belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba atau trial error dan strategi lainnya. Dalam hal ini, anak bisa mencontoh, yaitu salah satu cara yang dilakukan dalam belajar bahasa, yaitu salah satu cara yang dilakukan dalam belajar bahasa, namun perilaku yang mencontoh yang dilakukan anak tidak seperti halnya Beo yang mengikuti apa saja yang diajarkan orang kepadanya. Anak meniru atau mencontoh perilaku berbahasa yang disediakan lingkungannya secara kreatif. C. Pembelajaran bahasa. Halliday 1979 dalam Gottman DKK 1987 mengemukakan bahwa ada 3 tipe
belajar yang melibatkan bahasa. Yang pertama, yaitu belajar bahasa. Seseorang mempelajari bahasa dengan faktor pada penguasaan kemampuan berbahasa dan kemampuan komunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan dua hal, yaitu pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan melalui berbicara maupun tertulis melalui menulis. Yang kedua, yaitu kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Yang kedua adalah belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk dipelajari suatu, seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Apabila kita berbicara tentang kemampuan berbahasa, maka wujud kemampuan itu lazim diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kemampuan menyimak dan mendengar. Yang kedua, kemampuan berbicara. Yang ketiga, kemampuan membaca. Yang keempat, kemampuan menulis. Walter Loban 1976 dalam Kompleks dan Hoskinson 1995 menyimpulkan adanya hubungan antara keterampilan berbahasa siswa dan keterampilan berbahasa dengan belajar. Pertama, siswa dengan kemampuan berbahasa lisan, misalnya menyimak dan berbicara, yang kurang efektif, cenderung kurang efektif pula kemampuan berbahasa tulisnya, seperti membaca dan menulis. Yang kedua, yaitu terdapat hubungan yang kuat antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan akademik yang diperolehnya. Cara pandang pembelajaran bahasa di SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, imersi, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan berbahasa yang dipelajarinya. Yang kedua adalah pengerjaan atau employment, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melibatkan aktif dalam berbagai kegiatan berbahasa yang bermakna, fungsional, dan autentik. Yang ketiga adalah demonstrasi, yaitu siswa belajar berbahasa melalui demonstrasi dengan pemodelan dan dukungan yang disediakan guru. Yang keempat adalah tanggung jawab atau responsibility, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas berbahasa yang akan dilakukannya. Yang kelima adalah uji coba, yaitu pembelajaran pasar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari perspektif dan sudut pandang siswa. Yang keenam adalah pengharapan atau extension, yaitu siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil dalam belajar jika dia merasa bahwa gurunya mengharapkan dia menjadi sukses. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.